Kami akan mempresentasikan tentang materi, energi, dan sumber daya bumi dengan anggota kelompok sebagai berikut. Latar belakang. Energi dan sumber daya bumi sangat penting bagi perkembangan ekonomi dan teknologi. Saat ini dunia bergantung pada bahan bakar fosil seperti minyak, gas, dan batu bara yang bersifat terbatas dan tidak terbarukan. Selain itu, penggunaan bahan bakar fosil menyebabkan emisi karbon yang memperburuk perubahan iklim. Untuk mengatasi tantangan ini, pengembangan energi seperti tenaga surya sangat penting. Sumber energi ini dapat mengurangi ketergantungan pada fosil dan menekan dampak lingkungan. Namun, transisi ke energi terbarukan menghadapi tantangan teknis dan ekonomi. Selain energi, pengelolaan sumber daya alam lain seperti air dan mineral juga krusial. Teknologi dan inovasi berperan dalam meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya, memastikan keberlanjutan, serta mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Dengan kolaborasi berbagai pihak, kita dapat memastikan penggunaan energi dan sumber daya bumi secara lebih bijaksana dan berkelanjutan untuk masa depan. Selanjutnya, macam-macam energi dan sumber daya bumi. Berdasarkan sumbernya, non-hayati atau abiotik, bersumber dari komponen abiotik atau benda mati, meliputi seluruh benda alam yang tak bernyawa. Contohnya udara, sinar matahari, tanah, batuan, dan tambang mineral. Non-hayati atau abiotik, bersumber dari komponen biotik atau seluruh makhluk hidup di bumi. Contoh tumbuhan, hewan, mikroorganisme. Berdasarkan sifatnya, dapat diperbarui atau renewable, berasal dari alam dan dapat digunakan berulang-ulang karena sumber daya ini tidak akan habis sebab alam terus memperbaruinya. Contoh seperti tumbuhan, hewan, air, energi matahari, dan tanah. Tidak dapat diperbarui atau non-renewable. Sumber daya alam yang berasal dari alam namun jumlahnya terbatas. Berdasarkan kegunaannya, penghasil bahan baku, sumber daya alam yang materinya digunakan sebagai bahan baku untuk membuat benda lain yang memiliki nilai guna tinggi, seperti kayu, karet, dan jenis batuan. Penghasil energi, sumber daya alam memiliki potensi atau materi untuk menghasilkan energi sebagai penunjang hidup manusia. Contohnya sinar matahari. Yang terakhir, berdasarkan lokasinya, sumber daya akuatik, sumber daya alam yang hanya terdapat di perairan, baik laut, sungai, rawa-rawa, dan sebagainya. Contohnya ikan, udang, rumput laut, terumbu karang, dan lainnya. Sumber daya terestrial, itu sumber daya alam yang hanya terdapat di daratan. Contohnya hutan dan berbagai hasil tambang. Sumber daya bumi. Satu, minyak bumi. Minyak bumi juga dikenal sebagai petroleum adalah kompleks hidrokarbon senyawa dari unsur kimia hidrogen dan karbon yang terperangkap dalam batuan kerak bumi secara alami. Dikenal dalam berbagai bentuk, seperti padat, cair, dan gas. Proses pembentukan minyak bumi dari pembusukan organisme, terutama tumbuhan laut, dan binatang kecil seperti ikan, menyebabkan pembentukan minyak dan gas. Terjadinya minyak dan gas bumi didukung oleh pemanasan dan tekanan di lapisan bumi. Manfaat dari minyak bumi. Minyak bumi memiliki beberapa manfaat untuk kehidupan modern antara lain seperti 1. Bahan bakar. Minyak bumi digunakan untuk menghasilkan bensin, aftur, dan bahan bakar lainnya. 2. Pembangkit listrik. Minyak bumi digunakan dalam pembangkit listrik bertenaga fosil. 3. Bahan baku industri. Minyak bumi menjadi bahan dasar untuk membuat berbagai produk seperti plastik, karet sintetis, dan serat sintetis.
4. Pelumas mesin. Produk turunan minyak bumi seperti oli digunakan sebagai pelumas untuk mesin kendaraan dan mesin industri. 5. Pembuatan aspal. Minyak bumi juga digunakan untuk membuat aspal yang penting dalam pembangunan infrastruktur jalan. 6. Industri kimia. Minyak bumi menjadi sumber bahan kimia yang digunakan dalam pembuatan cat, pestisida, pupuk, deterjen, kosmetik, dan obat-obatan. 2. Batu bara. Batu bara secara umum didefinisikan sebagai batuan organik berwarna gelap yang terbentuk dari jasad tumbuhan-tumbuhan. Kandungan utama batu bara adalah atom karbon, hidrogen, dan oksigen. Pembentukan induk batu bara dari fosil tumbuhan-tumbuhan dinamakan proses kualifikasi. Pada zaman karbon, kira-kira 340 juta tahun yang lalu adalah era pembentukan batu bara yang paling produktif, di mana hampir seluruh deposit batu bara yang ekonomis di belahan bumi bagian utara terbentuk pada era tersebut. Pada zaman Permian, kira-kira 270 juta tahun yang lalu, juga terbentuk endapan-endapan batu bara yang ekonomis di belahan bumi bagian selatan, seperti Australia, dan berlangsung terus hingga ke zaman tersier, sekitar tahun 70-13 juta tahun yang lalu. 3. Gas alam. Gas alam adalah zat hidrokarbon yang sangat mudah terbakar dan tidak berwarna yang terutama terdiri dari metana dan etana. Gas alam tidak digunakan dalam bentuk murni. Gas ini diproses dan diubah menjadi bahan bakar yang lebih bersih dan untuk dikonsumsi. Manfaat gas alam. Gas alam memiliki beragam manfaat penting dalam kehidupan modern, seperti 1. Sumber energi bersih. Digunakan untuk pembangkit listrik, menghasilkan emisi lebih rendah dibandingkan batu bara dan minyak bumi. 2. Bahan bakar rumah tangga. Dipakai untuk memasak, memanaskan ruangan, dan pemanas air. 3. Bahan bakar kendaraan. Gas alam cair dan gas alam terkompresi digunakan sebagai bahan bakar kendaraan yang ramah lingkungan. 4. Bahan baku industri. Digunakan dalam pembuatan pupuk, bahan kimia, dan plastik. 5. Energi cadangan. Berperan sebagai energi cadangan untuk sumber energi terbarukan seperti tenaga angin dan tenaga surya. Yang keempat, ada hutan. Hutan merupakan lahan yang luas yang terdiri dari komponen-komponen biotik dan abiotik yang di dalamnya terdapat komponen-komponen yang saling mempengaruhi. Sumber daya hutan terdiri dari berbagai bahan, seperti kayu, hasil hutan non-kayu, air, tanah, tanaman obat, hewan liar, dan berbagai layanan lingkungan, seperti perlindungan tanah dan air, penyediaan udara bersih, dan sebagainya. Manfaat hutan. Hutan memberikan banyak manfaat yang penting bagi kehidupan. Antara lain, yang pertama, sumber kayu. Hutan menyediakan kayu sebagai bahan bangunan, furnitur, dan bahan bakar. Yang kedua, hasil hutan non-kayu, seperti produk getah,
rotan, madu, dan buah-buahan hutan yang digunakan untuk konsumsi dan industri. Yang ketiga, pelestarian air dan tanah. Hutan membantu menjaga kualitas air, mencegah erosi, dan mengatur siklus hidrologi. Yang keempat, penyerapan karbon. Hutan juga berperan penting dalam menyerap karbon dioksida dan mengurangi dampak perubahan iklim. Yang kelima, keanekaragaman hayati. Hutan menjadi habitat bagi berbagai spesies tumbuhan dan hewan, menjaga keseimbangan ekosistem. Yang keenam, layanan ekosistem. Hutan menyediakan udara bersih, menjaga kelembaban udara, serta mengatur iklim lokal. Yang ketujuh, sumber obat. Banyak tanaman obat ditemukan di hutan yang digunakan dalam pengobatan tradisional maupun modern. Yang kedelapan, tempat rekreasi dan pendidikan. Hutan menawarkan ruang untuk pariwisata, rekreasi alam, dan pembelajaran lingkungan. Kelima, sumber energi matahari. Matahari merupakan energi terbesar di bumi. Energi matahari dihasilkan dari proses fotovoltaik, yaitu proses di mana sel surya menangkap dan mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik. Lapisan sel surya terdiri dari berbagai lapisan semikonduktor yang dapat menyerap cahaya. Ketika partikel cahaya masuk ke dalam sel surya, elektron di dalamnya terlepas dari ikatan sehingga menghasilkan energi matahari. Manfaat matahari. Matahari juga menawarkan berbagai manfaat signifikan, di antaranya yang pertama sebagai sumber energi terbarukan. Energi matahari tidak akan habis dan tersedia sepanjang waktu, menjadikannya sumber energi yang berkelanjutan. Yang kedua, ramah lingkungan. Energi matahari tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca atau polutan berbahaya, sehingga membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Yang ketiga, mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Dengan menggunakan energi matahari, kita dapat mengurangi penggunaan bahan bakar fosil seperti minyak bumi, gas, dan batu bara. Yang keempat, menghemat biaya energi. Setelah pemasangan sistem energi surya, biaya operasional untuk menghasilkan listrik dari matahari sangat rendah, sehingga dapat mengurangi tagihan listrik. Yang kelima, mendorong pembangunan ekonomi lokal. Pembangunan dan pemasangan panel surya menciptakan lapangan kerja di bidang teknologi energi terbarukan. Yang keenam, pemanfaatan di daerah terpencil. Energi matahari dapat digunakan di daerah yang terpencil yang sulit dijangkau sekalipun oleh jaringan listrik konvensional, memberikan akses listrik ke wilayah-wilayah tersebut. Pemeliharaan yang rendah. Panel surya relatif mudah untuk dirawat dan memiliki umur panjang, sehingga mengurangi biaya pemeliharaan. Yang terakhir, ada sumber energi angin. Energi angin adalah energi yang dihasilkan dari gerakan udara atau angin yang bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik atau melakukan pekerjaan mekanis. Energi ini termasuk dalam kategori energi terbarukan karena berasal dari sumber yang tidak akan habis, yaitu pergerakan angin yang dipicu oleh perbedaan suhu dan tekanan di atmosfer bumi. Manfaat angin. Energi angin memiliki berbagai manfaat yang patut diperhatikan. Antara lain, yang pertama, sebagai sumber energi terbarukan. Energi angin berasal dari sumber yang tidak akan habis, sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Dua, ramah lingkungan. Penggunaan energi angin tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca, sehingga membantu mengurangi dampak perubahan iklim dan polusi udara. Pengurangan ketergantungan pada bahan bakar fosil.
Energi angin mengurangi ketergantungan energi fosil seperti batu bara, minyak yang berkontribusi pada pengurangan emisi karbon. Yang keempat, penciptaan lapangan kerja. Pembangunan dan pemeliharaan turbin angin menciptakan banyak lapangan kerja di sektor energi terbarukan. Yang kelima, biaya operasional yang rendah. Setelah investasi awal untuk infrastruktur, biaya operasional dan pemeliharaan turbin angin relatif rendah. Yang keenam, pembangunan ekonomi lokal. Proyek energi angin dapat memberikan manfaat ekonomi bagi komunitas lokal melalui pajak, sewa lahan, dan pengembangan infrastruktur. Yang ketujuh, diversifikasi sumber energi. Energi angin membantu diversifikasi portofolio energi, meningkatkan ketahanan energi dan stabilitas harga. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari PPT ini adalah di bumi ini terdapat banyak sumber energi dan sumber daya alam yang melimpah. Sumber daya bumi memiliki banyak jenis dan manfaat bagi kehidupan makhluk hidup di dunia. Namun sumber daya ada yang terbatas ketersediaannya. Penting untuk mengoptimalkan penggunaan energi terbarukan dan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan guna menjaga keseimbangan lingkungan dan memenuhi kebutuhan energi dan bahan alam di masa depan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.